Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kes. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kembali bersyukur kehadirat Allah. Siang menjelang sore ini kita masih bisa bermuajahah di ruangan ini, melanjutkan sesi kedua materi kita harta dan kepemilikan. Ya, ini materi yang juga tidak kalah penting untuk dipahami, terutama bagi kita yang ingin hijrah betul dan benar-benar taubat dari meninggalkan transaksi yang tidak syar'i menuju muamalah transaksi yang syar'i. Baik, next. Namun sebelumnya, tadi kasusnya udah dibuat? Belum ya? Bagusnya dibuat kasusnya, jadi kita bisa ini supaya sekalian bisa sharing, ya. Karena apalagi siang-siang menjelang sore, tidak ngantuk, agak kurang konsentrasi. Ya baik, kita dasar bahasan kita surah An-Nisa surah keempat ayat 29. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian memakan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum bil batil, di antara kalian dengan jalan yang batil. Nah, ini kalau kita belajar ilmu nahwu ini namanya lam nahi, larangan ya. Jadi mana Allah dalam ayat ini melarang, larangannya tegas. Larangan jangan memakan harta dengan jalan yang batil. Ya. Nah, illa kecuali antakuna tijaratan antaradi minkum, kecuali lewat perniagaan. Ini. Maka dari ayat ini menjadi dalil kebolehan bisnis. Berdagang, berniaga, berbisnis. Makanya bisnis berdagang itu beda dengan riba. Ya, qalu innamal bai'u mislur riba. Mereka mengatakan tidak ada bedanya, sama saja antara jual beli dengan riba. Nah, Allah jawab, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Nah, makanya di sini harta batil dilarang, illa antakuna tijarah, kecuali harta itu lewat perniagaan. Nah, al-batil ini kalau Ibnu Abbas menafsirkan riba. Jadi harta batil itu harta yang diperoleh dengan jalan ribawi, ya. Nah, itu tak boleh, dilarang untuk mengambil kecuali lewat perniagaan tarodin minkum, suka sama suka. Tarodin, dua pihak. Kalau akadnya jual beli, pembelinya ridho, penjualnya ridho. Kalau akadnya ijarah, ajirnya pekerjanya ridho, mustajirnya pun ridho. Begitu juga akad yang lain, melibatkan dua pihak, kedua belah pihak harus saling ridho. Next. Ini terjemahannya, kita skip aja ya dikit. Bentar. Ini tafsirnya Ibnu Katsir, bisa nanti dicek. Ini tengah hari tidak pas. Ya, nengok kayak gini tambah pengen minum susu kurma. Ini bukan iklan ya. Ya, nah tabaraka wa ta'ala ibadil mu'minin, ya. Allah tabaraka wa ta'ala melarang hambanya yang beriman ayyakulu amwal ba'duhum ba'dha bil batil. Jadi dari memakan sebagian dari harta dari sebagian mereka dari sebagian yang lain bil batil. Nah, jadi poinnya bil batil itu apa? Ai bi anwa'il mukasib allati hiya ghairu syar'iyyah. Jadi harta batil itu adalah harta yang diusahakan dengan jalan yang tidak syar'i. Intinya batil itu apa? Yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i itu seperti apa? Ka anwa'ir riba. Contoh harta diperoleh dari jalan riba. Wal qimar, judi. Nah, ini masuk harta riba, harta yang batil. Dan semua harta yang diperoleh dengan jalan tidak syar'i. Next. Sama juga Bapak Ibu, kalau kita buka tafsir At-Tabari ini cuma membuktikan aja. Kalau kita mau cek ini membuktikan al-batil itu sebenarnya ulama juga sepakat. Intinya al-batil itu harta yang haram.
Nah, seperti di sini Imam At-Tabari juga menjelaskan begitu. Amwalakum la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Aneh dikatakan al batil itu apa? La yaqulu ba'dukum amwal ba'dha bima harrama alaih. Ini memakan, larangan memakan harta dari sebagian mereka, sebagian kamu dan sebagian lain dengan apa yang telah diharamkan atasnya. Intinya itu harta batil itu harta haram. Nah, itulah. Baik di Ibnu Katsir maupun Imam Tabari itu mengatakan harta haram. Contohnya apa? Minar riba wal qimar. Harta diperoleh dengan jalan riba dan qimar. Wa ghairu zalik min amwal minal umuril lati nahakumullah anha. Semua yang diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Semua yang diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan itu disebut, kalau berbentuk harta itu disebut harta batil namanya. Intinya apa? Harta batil itu harta yang haram. Itulah poin pentingnya. Maka kita dilarang oleh Allah mengambil harta dengan jalan yang haram, apapun bentuknya. Next. Lanjut aja. Apa dimaknai harta secara bahasa? Ismun nama li jami'in, apa untuk apa saja, semua ma yamlikul insan, apa saja yang dimiliki oleh ma ini semuanya. Nama dari semua yang dimiliki manusia itu harta namanya. Kalau dilihat makna bahasa. Sehingga semua yang kita punya itu sebenarnya harta. Kalau dalam makna secara bahasa. Itu makanya kalau kita ketemu teman yang udah lama tidak ketemu, nanyanya apa pertama? Apa yang ditanya, Bu? Anak kan? Berapa anak? Saya punya anak 5. Wih, kaya kamu ya. Punya anak kaya coba. Tapi kalau di logika dikali-kali orang sekarang, iya juga Pak. Satu orang dijual 15, banyak juga duitnya. 20 juta satu, 100 juta itu 5 orang. Itu kalau orang berpikir kapitalisnya. Tapi ya itulah nama dari apa yang dimiliki manusia. Anak yang kita miliki. Jadi anak yang kita miliki itu harta. Tapi makna sebenarnya syar'inya dari harta itu apa? Kullu ma, setiap apa saja yang tafa'u bihil insan, yang dapat dimanfaatkan manusia. Ini poin pertama. Apa dimaknai harta? Setiap yang dapat dimanfaatkan manusia ala ayyi wajhi minal wujuhi syar'iyyah, dengan jalan yang syar'i. Contohnya apa? Lewat i'arah, pinjam meminjam. Lewat ijarah, sewa menyewa atau upah mengupah. Kalau sesuatu itu kita peroleh, kita bisa manfaatkan, yang itu syar'i, itulah harta. Maka di sini Pak, Bu, jadi batasan dalam Islam. Tidak semua benda itu bisa dimanfaatkan. Tidak semua benda itu bisa dimiliki. Tidak semua benda itu bisa bisa dimiliki, diperoleh oleh seseorang. Melainkan hanya yang bermanfaat. Ukuran bermanfaat itu sesuai syar'i. Kalau dia tidak syar'i, tidak bermanfaat. Contoh COD tadi, kita dapat barang, beli barang lewat COD, maka itu kan tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Ini bedanya nanti antara Islam dengan selain Islam. Kalau selain Islam beda. Semua yang punya nilai itu diukur dari setiap, kalau ada orang yang butuh, itu dianggap punya nilai. Makanya dalam negara sistem aturan kapitalis, narkoba itu boleh, khamar boleh. Kenapa boleh? Karena ada yang butuh, dianggap punya nilai. Kenapa boleh? Karena punya nilai. Kenapa punya nilai? Ada yang butuh. Walaupun faktanya khamar, narkoba itu membahayakan orang. Mohon maaf ya, nauzubillah, ini fakta yang terjadi. Prostitusi lokalisasi itu kenapa boleh? Karena ada yang butuh. Artinya dia punya nilai, value added. Nilai tambah pula. Artinya apa? Itu ada yang dianggap punya nilai. Itulah kapitalis. Walaupun itu zina, dosa besar. Ya.
Kalau dalam Islam enggak. Kalau dalam Islam ukurannya bermanfaat itu kalau syar'i. Kalau dia tidak syar'i enggak bermanfaat. Buktinya apa? Ini ada hadisnya nih. Coba next. Hadis riwayat Ibnu Hibban nih. Dari Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kasaba malan, siapa saja laki-laki maupun perempuan berusaha mendapatkan harta haraman dengan cara yang haram, fatasaddaqa bihi, maka yang harta yang haram tadi dia sedekahkan, ya. Lam yakun lahu fihi ajrun, tidak pernah sekalipun dia mendapatkan ajrun, balasan dari apa yang dia sedekahkan. Wa kana israhu alaih, walaupun sungguh-sungguh dia bersedekah. Kalau sesuatu yang haram kita miliki, Pak, itu takkan pernah diterima infak sedekahnya. Artinya apa? Sesuatu yang haram kita miliki kalau kita sedekahkan itu tidak bermanfaat bagi kita. Bagi orang yang lain kan tergantung akadnya. Kita memilikinya dengan cara yang haram kan? Maka ketika kita infak sedekahkan, kita yang bersedekah tak bermanfaat. Bagi orang lain kembali kepada akadnya. Oh, dia nerima kenapa? Infak sedekah. Infak sedekah boleh. Misalkan masjid menerima sedekah, boleh kan? Infak kan bisa. Orang kaya boleh enggak menerima sedekah? Enggak boleh. Maka dia tidak halal menerimanya. Tapi kalau orang menerima orang fakir, dia terima sesuatu yang diperoleh hartanya itu dari sisi mendapatkan bukan zatnya. Dia dapatkan dengan cara yang haram, contohnya tadi dengan riba lah. Dia kasih kepada orang lain itu menerimanya tergantung akadnya apa. Yang mengasih dia jelas caranya dengan cara haram, maka ketika dia kasih ke orang lain, walaupun bermanfaat bagi orang lain, namun dirinya tetap tidak bermanfaat. Itu taubah kayak lilin kan. Dia mampu menerangi orang, namun dia ya habis meleleh terbakar. Itu makanya dijelaskan disebut harta dalam Islam itu hanya sesuai syariat. Kalau diperoleh tidak sesuai syariat, maka tidak disebut sebagai harta. Hanya benda saja. Next. Jadi berimpak, bersedekahlah dengan sesuatu yang halal. Harta itu karakteristiknya ada dua. Ada kalanya mabi, barang. Ada kalanya saman, harga atau uang. Jadi tidak selamanya barang atau tidak selamanya uang. Ada kalanya berupa uang, ada kalanya berupa barang. Makanya kan ada aset istilahnya kan. Kebun, saya punya 20 hektar misalkan. 20 hektar aset mabi. Punya investasi apa? Barang gitu. Itu namanya mabi. Tidak hanya barang tapi juga harus juga uang. Jadi ada dua jenis. Tidak selamanya uang harta itu, tapi juga barang. Atau sebaliknya tidak selama barang tapi juga uang. Next Bang. Nah, nih halal sesuai syariat, haram tidak syar'i. Next. Ini yang paling penting nih. Pelan-pelan gitu, Bang. Haram menurut ulama itu terbagi dua. Ada lizatihi, karena zatnya haram. Artinya apa? Selama zatnya ada, maka sesuatu itu haram, Pak. Baru akan hilang kalau zatnya habis. Contohnya apa? Bangkai, hurimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Ini jangan tanya lagi, Pak. Bang sabar. Lelehnya jangan tanya ya. Den lelen. Ya, bangkai lele. Ini selama zatnya ada dia haram. Karena keharamannya karena zat. Sedikit atau banyak itu jadi benda itu zatnya itu haram. Ya. Sedikit atau banyak? B2. Atau misalkan patung, berhala. Patung-patung itu kan berhala, itu haram. Dilarang kan untuk menjual ya. Maka hati-hati juga emak-emak. Makanya beda tipis antara patung sama boneka.
Celengan Gucci kan. Tengok dulu, ini boneka sama patung beda tuh Pak. Dikit aja bedanya. Ya, lazimnya kalau boneka dipakai untuk mainan anak-anak, tapi kalau patung kan tidak. Ya, pajangan, sesuatu yang dianggap apa gitu. Termasuk kalau buat rumah juga hati-hati itu. Ya, banyak patung-patung yang kadang dibuat di pagar. Gambar harimau lah. Ya, biar ngeri bentuknya rumah tuh. Ya memang ngeri betul, setan bersarang. Iblis bersarang lah. Makanya Nabi melarang jual beli salah satunya al-asnam. Asnam itu apa? Patung, berhala. Maka hati-hati. Menjual benda yang haram, hukumnya haram. Ya. Kalau kayak gini ini ndak ada beda ulama. Bangkai haram. Bangkai apa? Ya, kecuali ikan belalang. Kalau bangkai benda yang haram, hukumnya haram. Darah di ulama sepakat. Cuma ada perbedaan nanti misalkan tentang kucing, ya, itu kan beda. Ya, ulama ikhtilaf. Kucing itu kan bukan benda yang najis, tapi benda yang tidak boleh dimakan. Ya kan? Tidak sama ayam. Apalagi kambing muda tuh, tidak sama tuh Bang. Udah tutup pula sekarang. Aduh. Ya, tidak sama. Ya, kambing. Makanya kucing kalau mati ya jadi bangkai. Udah? Maka dari itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh dijual, ada yang mengatakan boleh dijual. Masing-masing punya hujah dalil. Kalau saya pribadi masih memakai tidak boleh dijual. Kullu ma hurima 'alal ibad fa bai'uhu haram. Nah, ini kaidahnya. Kullu ma, setiap apa saja. Kullu ma hurima 'alal ibad fa bai'uhu haram. Kullu ma, setiap apa saja hurrima 'alal ibad, apa saja yang telah diharamkan atas hamba, fa bai'uhu haram, maka memperjualbelikannya haram. Bahkan sampai level menghibahkannya juga tak boleh. Tapi Bapak Ibu jangan stres ya. Ini ikhtilaf, perkara ikhtilaf. Kullu ma jaza bai'atuhu jaza hibbatuhu. Setiap apa saja yang boleh diperjualbelikan maka boleh untuk dihibahkan. Wala fala. Dan artinya apa? Kalau yang tak boleh diperjualbelikan maka tak boleh pula dihibahkan. Wala fala. Artinya apa Bapak Ibu yang berbahagia? Kalau kita berpendapat hukum jual beli kucing itu haram, maka Bapak Ibu menghibahkan juga tak boleh. Setiap yang haram tak boleh diperjualbelikan. Nah, Bapak Ibu harus diklasifikasi dulu. Ini ranah ikhtilaf. Tapi ada pendapat yang mengatakan yang tidak boleh itu semua yang haram tidak boleh dijual. Termasuk yang gini, bangkai darah B2 ini haram, maka tidak boleh dijual. Kenapa? Karena haram. Cuma ada kasus tertentu ulama beda pendapat. Hewan yang halal, hewan yang tidak najis, termasuk kasus kucing, muncul ikhtilaf. Nah, kalau saya masih makan ini, ada hewan kucing itu memang hewan peliharaan berkeliaran di sekitar kita, tidak najis, tapi dia bukan masuk jenis hewan yang halal. Nah, maka yang seperti kucing itu tetap saya lebih memilih ini, pendapat tetap haram. Maka kalau berpendapat haram dijual, haram pula dihibahkan. Nah, Ibu Bapak ya pakai yang mana? Monggo, ini perkara ikhtilaf.
Tak boleh sedekah kan Bu? Hibah kan tak boleh. Apalagi sedekah kan? Curi lain lagi. Curi masuk berikutnya Bang. Intinya kalau zatnya haram, selama zat benda ini ada haram, termasuk khamar. Itu haram. Haram karena zat. Hurimatil khamru li zatiha. Haramnya khamar karena zatnya. Tapi ada jenis kedua haram, yang kedua haram karena ghairu li zatihi, karena selain zat. Ini bisa jadi karena ghosab, karena hak adami. Ghosab itu karena kecurangan, hak adami karena milik orang. Korupsi, mencuri ya kayak tadi. Ikhtilasat, riswah, delele lagi, bangkai lele. Ya, yang kedua karena akad, transaksi, batil, fasad. Nah, ini zatnya bisa jadi halal. Yang kedua zatnya bisa jadi halal. Tapi yang kedua, yang pertama nih bisa jadi haram karena punya orang. Diambil. Pas nimbang dikurangi, Pak. Orang beli sekilo buat 9,5 on. 9 on setengah. Tak sampai sekilo. Orang beli 1 kilo dibuat 9 on. Hilang 1 on. Yang 1 on itu haram. Haramnya kenapa? Ghosab. Ya, itu milik orang yang diambil. Makanya kalau yang pertama ini haram zat ini, kalau ini kita mau tobat, tobat benda ini harus hilang. Ini tidak boleh disedekahkan, tidak boleh dikasih ke orang lain. Karena kita haram, orang lain pun haram. Bangkai kita tidak boleh. Tobat kita nih hijrah, kasih. Dulu suka melihara B1, buang. Sedekahkan, tidak perlu sedekahkan. Pengecualian B1 itu kan untuk pelihara kebun cuma. Kalau dulu kan keren-kerenan kan. Ada juga ada orang hobi. Nah, sekarang taubat maka dibuang karena zatnya haram, Pak. Tidak boleh dimiliki, tidak boleh menjelang mati aja saya tak beli lagi, tidak boleh. Harus bersih. Beda haram yang kedua nih. Karena korupsi, ikhtilasan, karena mencuri, karena riswah dan lain-lain, itu haramnya tak cukup sekedar kita taubat. Karena ini milik orang lain, maka harus balikkan. Ya, Pak, masih bisa konsentrasi? Siap. Pedagang berjualan pernah dikurangi takaran timbangan orang. Itu tidak cukup, taubatnya itu harus dibalikkan. Tak ketemu lagi orangnya, Ustaz. Gimana caranya? Situlah perlunya kita bersedekah, berimpak, niatkan untuk orang itu. Kalau kita udah berusaha mencarinya tidak ketemu, infak sedekahkan untuk orang itu. Itu sebenarnya ya kali-kali hitung-hitungan aja tuh, Pak. Moga-moga di hari kiamat kalau ditagih pahala, kan ditagih besok pahala itu. Nah, kita udah siapkan pahala untuk dia gitu loh. Itu kan fatwanya ulama membolehkan. Kita orangnya tidak ketemu nih. Gimana cara ngembalikan ke orangnya? Ya udah, infakkan, sedekahkan senilai uang harta orang yang kita ambil tadi, yang kita udah cari tidak ketemu, ahli warisnya tidak ada, maka harta ini kita infakkan, sedekahkan, niatkan untuk si fulan. Nah, besok dari kiamat dia kan Allah kasih. Gimana kalau udah diinfakkan, ketemu orangnya? Bayarkan balik, Pak. Misalkan total hampir 10 juta. Cari ke sana sini ketemu orangnya. Ternyata udah dibayar, diimpakkan, ketemu orangnya. Bayar 10 juta tetap. Itu baru taubatnya benar. Jadi 10 juta tadi untuk Bapak Ibu yang berinfak. Tetap tidak rugi. Oh, rugi awak berinfak. Itu ada masalah dengan otak. Itu kayak anekdot yang dalam film itu, dalam rekaman yang beredar itu. Iya, di kodenya pas sholat kayak Jumatan, di kodenya bang duit nih 100, di kodenya duit 100. Lewat kotak impak nih masuk ya, kotak impak. Nah, itu duit abang. Rupanya duit 100 itu duit dia yang kececer.
udah lewat kota impaknya. Ini ada masalah dengan orang ini. Masa berimpak masih menyesal berimpak, coba lah. Astagfirullah. Semoga tidak terjadi sama kita semua ya. Oh ibu, ini makanya nih korupsi itu tidak cukup pak, harus balikkan. Makanya mohon maaf, korupsi yang hari ini ditahan, ini untuk kita aja ya. Itu korupsi ditahan di penjara sekian tahun pak, itu tidak selesai loh. Kalau dalam kajian fikihnya tidak selesai. Besok ada episode berikutnya lagi pak. Nanti itu, karena tidak selesai. Nah, tutup kan. Apalagi dia udah hitung-hitungan. Ada prinsip teman-teman itu, kalau korupsi itu jangan nanggung. Masuk penjara sekian tahun, duit kita bisa balikkan sekian, walaupun kita berhenti karena PNS nanti ini, kita masih untung. Oh, gitu itu untungnya. Ini 100 juta, masuk penjara berhenti, coba. Rugi besar kau, tak ada tunjangan, oh, macam-macam. Kayak gitu sampai betul. Kayak kacau itu. Nah, gimana ini harta korupsi ini? Riswa apa? Ikhtilasat. Ini kalau tobat harus balikkan. Makanya dalam Islam orang yang korupsi itu tengok dia korupsi harta apa. Kalau harta kaitan dengan hak orang fakir miskin, akibat hak orang fakir miskin itu telantar si fakir miskin ini, mengakibatkan sempat ajalnya pun tiba, meninggal dia. Misalkan raskin bu, sampai nak makan dia. Itu si yang korupsi dalam Islam tidak sekedar dia dihukum, membalikkan, bahkan karena mengakibatkan orang mati, maka dia juga dihukum mati. Gitu dalam Islam. Kena pasal berlapis dia. Sama dengan pengedar narkoba, kan hukumnya beda konsumsi narkoba sama pengedar. Kalau konsumennya mengkonsumsi, itu dikenai hukuman kalau tidak dicambuk 40 atau 80. Ya kan? Tapi kalau pengedar tidak hanya dicambuk tapi juga dibunuh karena buat orang overdosis. Sama kasus korupsi tadi. Maka taubatnya harus balikkan ini. Mencuri milik orang, ya, riswah ini suap. Nyogok kalau bahasa kita. Kalau sekarang kan bahasanya udah diperindah semua kan. Duit kopi, duit rokok, duit pulsa, duit bensin. Duit apa lagi bang? Entertain, duit jajan. Intinya riswah itu ini, kalau kita kasih, kita dapat manfaat dari itu, hajat kita lancar, manfaat dapat dari yang kita kasih, itu nama riswah. Berubah kondisinya, hajat kita yang tadinya macet jadi lancar, seharusnya itu dilakukan, kita kasih atau tak kasih, seharusnya itu tetap kita dapatkan. Misalkan kita dapat pelayanan, kita ngasih tidak kasih kita dapat pelayanan, cuma pelayanannya lambat. Kalau dikasih lancar cepat, itu riswah namanya. Kalau ngurus misalkan surat SIM, normalnya misalkan sekian hari, bisa siap hari itu riswah namanya. Apa lagi Pak? Ngapa PCR? Bisa sekian menit keluar udah. Oh, itu bisnisnya ngeri itu. Ya, itu kaitan dengan bisnis ininya. Kalau tadi memang riswahnya, kebijakannya. Kalau tadi kan sekian menit bayar harga sekian gitu kan? Riswah. Hati-hati, ini riswah ini ar-rasi wal murtasi. Tidak hanya yang menerima ya, yang ngasih juga kena. Wal murotasi, yang jadi perantara juga kena. 3 kategorinya. Yang menerima, yang memberi, yang jadi perantara. Ar-rasi wal murtasi kulum benar. Atau dalam hadis yang lain, ar-rasi wal murtasi wal murotasi. 2 pihak perantara. Si A berurusan, si B yang tukang buat kebijakan. Ini perantaranya, perantara ini kena. Hati-hati, riswah. Makanya ini taubatnya tidak cukup taubat, balikkan. Karena ini kaitan dengan milik orang loh, kecurangan. Tak bisa kita balikkan saat itu tadi, impaknya banyak, sedekahnya banyak.
nyesal pula, ada kacau lah itu. Ya. Nah, yang keduanya haram karena akad transaksi. Makanya pastikan bisnis itu tidak batil dan tidak fasad. Pasti tak ada riba. Tidak ada riba, tidak jaminan dia tidak batil. Tidak ada riba, tidak jaminan kalau dia tidak fasad. Tapi kalau tidak batil dan tidak fasad, pasti tak ada riba. Pasti itu, Pak. Batil itu apa? Karena rukun. Tinggal dilihat kasus akadnya, jenis akadnya apa. Kalau rukun-rukun akadnya tak terpenuhi, itu menjadikan akad itu batil. Batil hakikatnya tak pernah terakad. Kalau fasad karena syarat. Nah, syarat-syaratnya tak terpenuhi, maka akadnya jadi rusak. Tapi yang fasad beda sama batil. Kalau fasad bisa jadi baik, bisa jadi sah, tergantung yang rusaknya diperbaiki atau tidak. Maka terkait dengan akad ini harus pastikan tidak batil, tidak fasad. Makanya Bapak Ibu, beda kalau kita taubat dari akad transaksi ini. Harta haram karena akad transaksi. Ya. Kalau ini harus balikkan nih. Ini harus dibuang. Kalau ini tinggal ditimbang. Kalau udah selesai gimana? Lagi-lagi banyak impak. Iya. Makanya pengusaha itu kan selalu dianjurkan Nabi itu kan banyaklah pedagang hayya tujar. Wahai pedagang, disuruh bersedekah. Banyak bersedekah. Karena ketika kita bertransaksi, sengaja atau tidak, kita sadari atau tidak, itu kita ya melakukan kecurangan. Kadang-kadang menurut kita udah pas timbangan nih, kalau menimbang tuh. Ternyata bergeser juga kadang-kadang, walaupun sedikit. Bayangkan ibu bapak, Ibrahim bin Adham 2 bulan perjalanan Pak ditempuhnya, gara-gara cuma sebiji kurma. Halo? 2 bulan. Berapa bulan? 2 bulan. Kayaknya saya antara sadar dan tidak. Baik, Ibrahim bin Adham itu 2 bulan Pak, karena sebiji kurma. Tadi susu kurmanya gimana? Udah diikhlaskan ya? Kalau belum tinggal bilang aja. Tinggal bilang. Ibrahim bin Adham tuh itu mau pergi habis kebiasaan pergi haji umroh, itu pasti beliau menyempatkan pergi berjalan ziarah ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Dulu orang pergi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis berjalan kaki di darat itu 1 bulan. Sekali lewat itu sebulan. Sebelum pergi dia bekal makan itu kurma. Dia beli kurma di depan Masjidil Haram. Dia beli kurma, pas nimbang, udah ditimbang, dia bukan sengaja kayak kita, kayak orang sekarang. Bukan kayak orang sekarang. Ibrahim bin Adham tuh ini berapa nih timbang bekal jalan. Pas nimbang dia tidak sadar ini timbangan ada yang jatuh sebiji. Dia berpikiran yang jatuh sebiji ini yang di atas timbang punya dia yang jatuh. Nah, bukan kan kayak orang-orang bapak-bapak kan enggak. Beli duku makan aja kenyang-kenyang dulu, 1/2 kilo beli. Iya, udah itu beli 1/2 kilo. 1 kilo masuk parinya. Nah ini makan sebiji Pak, sebiji kurma ini dia ngira itu kurma dia. Terakhir apa? Berjalan pergi ke Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa, dia nih Ibrahim bin Adham ini salah satu waliullah, ulama. Ya, yang dia ini dalam kasabnya itu bisa mendengarkan keajaiban lah. Pas di Masjidil Aqsa dia milih di bawah kubah masjid. Nah, ini kan ada tengah hari banyak cerita itu. Pas di bawah kubah masjid, pas di bawah kubah dia pilih. Dalam kekhusukan bermunajat terdengar 2 malaikat berbisik. Malaikat satu bilang, ini Ibrahim bin Adham, hamba Allah, doanya diijabah. Apa malah bilang malaikat yang satu? Tidak, itu dulu sejak kurma sebiji terhalang doa. Kaget Ibrahim bin Adham. Kayak ibu-ibu kaget dari bangun tidur nih lah. Kaget. Terakhir gimana? Bangun, balik lagi jalan sebulan lagi Bu. Pak, pulang ke Masjidil Haram tadi mencari siapa pedagang kurma tadi. Mengantar sebiji kurma. Sebiji kurma Bu. Ibu udah berapa buah apa?
dukunya, jeruknya. Garus biji kurma datang ke Masjidil Haram. Bayangkan itu berarti kan 2 bulan perjalanan, 2 bulan waktu yang telah lewat kan? Waktu sebulan datang Masjidil Haram, sampai Masjidil Haram. Yang menjual kurma tadi sudah berganti orang. Singkat cerita ditanya, ternyata yang menjual 2 bulan yang lalu sudah meninggal. Kebetulan yang penjual sekarang itu anaknya. Udah singkat cerita ditanya, singkat cerita dipotong pendekkan ceritanya. Akhirnya apa yang terjadi? Minta ikhlaskan Ibrahim bin Adham sebiji kurma tadi. Kalau kita sebiji kurma hitung-hitung kali. Enggak. Iya, itu kelebihan. Untung awak beli sama dia. Kau coba kalau aku tak beli. Kita tuh pembenaran. Ibrahim bin Adham tidak. Ternyata setelah yang di penjual kurma tadi, singkat cerita, oh itu bapakku meninggal 2 bulan yang lewat. Oh kalau gitu gini, saya punya hajat, minta redokan kurma sebiji. Coba yang minta ridokan. Kalau saya ridokan, insya Allah saya ikhlas. Semoga jadi amal. Kata anaknya tadi satu, Ibrahim bin Adham tidak sampai di situ. Kamu, bapakmu kan sudah meninggal. Kalian ada berapa beradik? 7, kan 6-6-nya datangi bu. Biar benar-benar, karena kan yang ditinggalkan ahli waris. 7 adik beradiknya didatangi, minta kerelaan sebiji kurma. Ini kehati-hatian dari sisi hak adami loh. Punya orang itu tidak akan selesai kecuali orang itu menyelesaikannya. Ngeri apa ngeri? Ngeri kali pak. Apalagi tanah tadi kan, sejengkal itu tidak selesai kalau belum kita balikkan. Nangis jangankan darah, nanah pun keluar kita tidak selesai itu. Belum kita balikkan tanah itu. Kayak Ibrahim bin Adham tadi, ngapain dia minta relakan? Nah aku bayar aja lah, kenapa enggak? Belum tentu kan. Dia dulu berakad dengan bapaknya, anaknya belum tentu. Kalau anaknya setuju kayak tadi, bapaknya dulu belum tentu. Coba, begitu sampai ke situ pikirannya Ibrahim bin Adham, kehati-hatiannya memang terbukti. Setelah itu sempat lagi singkat cerita balik lagi pergi ke ziarah, belum tuntas ziarahnya, pulang lagi dalam kehusukan dengar. Singkat cerita barulah doanya dikabulkan setelah dapat keridhaan dari 7 anak ahli waris dari sebiji kurma. Kita berapa banyak masuk nih ke tubuh kita nih? Banyak. Udah jadi besar. Banyak. Iya, ngeri pak. Makanya tidak cukup sekadar tobat kita. Kalau memang ada rasa ingat kita punya orang dulu, maka balikan. Walaupun waktu SMA dulu bakwan beli 3 bayar 2, balikan. Yang kuat golanya tuh pelaku. Ya, beda kalau ini bu. Makanya beda. Kalau harta haram karena akad, ketika akadnya udah beres selesai sekarang, yang berakad yang bermasalah. Yang tidak berakad tidak ada masalah. Contoh, si ayah mendapatkan harta dari jalan akad batil. Ayah memberikan harta kepada anak. Ini 2 hal yang beda. Kenapa beda? Ayah sama ini cara ndak syar'i. Ini kesini nafkah. Nafkah halal kan? Kewajiban dari ayah ke anak. Ini caranya haram. Maka ini ndak syar'i. Tapi antara ayah ke anak halal. Itu kalau hartanya haram karena akad. Kalau hartanya haram karena milik orang, ini tak boleh, ini juga tak boleh. Korupsi. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Oh kan 2 hal yang beda. Iya, tapi itu kaitannya bukan akad. Makanya beda kalau haramnya karena akad. Kalau yang akad ini yang berakad saja bermasalah. Yang tidak berakad tidak masalah. Cuma untuk kewaraan, kehati-hatian boleh kita menolak.
Si A dapat uang dari riba, pasti duitnya semua, duitnya itu riba semua. Tahu Bapak Ibu, dikasihnya ke Bapak Ibu boleh diterima. Tergantung dia ngasih kita apa. Oh hibah, boleh. Oh karena hadiah, boleh. Dia kasih fakir miskin, tahu fakir miskin nih. Dia kasih karena apa? Sedekah, impak, boleh. Ya, boleh itu. Karena tergantung akadnya yang buat pindah. Itu kalau akadnya. Tapi kalau harta yang lain, bukan harta karena akad haramnya, karena milik orang, dia tak punya hak untuk orang lain itu dikasih kepada orang lain. Satu contoh, pulang dari sini ketemu benda berharga di luar sana, itu ibu bapak tak boleh ambil langsung masuk ke masjid, tak boleh. Kenapa? Karena itu milik orang. Namanya apa namanya? Luqotoh kan? Ya. Luqotoh. Barang temuan. Temuannya di atas tanah. Makanya beda nanti ketemu barang di atas tanah sama ketemu barang di dalam tanah. Kalau ketemu barang di atas tanah namanya luqotoh. Luqotoh ini barang temuan, itu hukumnya berbagai macam. Bermacam-macam bentuk hukumnya. Ada hukumnya wajib. Kapan wajib? Pertama kita ambil mau dibalikkan ke pemiliknya, dan kalau tak kita ambil memudaratkan bagi orang atau lingkungan. Kita ambil mau balikkan ke pemiliknya, maka hukum mengambilnya wajib. Sunnah mengambilnya, boleh dianjurkan ketika kita tidak ambil, tidak mudaratkan, tapi kita ambil mau balikkan ke pemiliknya. Intinya dikembalikan ke pemiliknya. Hukumnya jadi haram kalau diambil tidak dikembalikan ke pemiliknya. Makanya kalau mahasiswa dulu ya, saya ngalami Pak. Lagi perut-perut litak jalan dapat duit 100. Rizki minallah, itu ndak. Itu ndak itu Pak. Itu ndak rizki minallah. Boleh diambil, kalau diambil untuk kita berarti haram. Intinya diambil dikembalikan ke pemiliknya. Apa? Nah, setelah kita umumkan, cari pemiliknya setahun lamanya. Setahun lamanya tak ketemu pemiliknya, maka jadi milik kita 100%. Barangnya letak di mana sekarang? Ya tentu barang yang tahan. Duit simpanlah. Ya pilihannya kan tadi itu. Oh malas aku ngumumkan duit 100.000, umumkan setahun. Nggak usah diambil. Ngumumkannya di mana, San? Terserah. Di mana aja? Umum saja gitu. Apalagi sekarang bisa kan di sosial media, di koran atau apa. Besar pula operasionalnya, nggak usah diambil. Kan gampang. Nggak diambil di gas mobil pecah. Repot. Kacamata di jalan diambil. Itu berarti barang luqotoh ini barang temuan yang itu barang bernilai dan akan dicari pemiliknya. Ketemu botol aqua nih pinggir jalan, tengah jalan, itu bukan luqotoh namanya, sampah. Kara nama tuh. Jual, itu boleh, tak perlu diumumkan. Ambil aja nih. Oh ketemu kacamata, Pak Tamar, misalkan ketemu kacamata, pasti cari pemiliknya, itu diumumkan. Iya. Oh takut nanti keinjak orang, ke apa mobil pecah segala macam. Kalau mau ambil aja, tak mau mengumumkan, mengembali ke pemiliknya, ambil di pinggir, letakkan di pinggir. Maka keliru kalau kita selama ini, enggak kita lagi ya. Keliru kalau selama ini orang dapat duit jatuh masukkan ke masjid. Belum tentu orang yang punya itu mengikhlaskan, dia masih mencari. Mungkin bagi kita ketemu uang 100, uang kita cuek aja kan. Tapi bagi orang tertentu duit 100 dicarinya lagi Pak. Nangis-nangis kadang. Saya pun ada keliling mencarinya. Kalau untuk uang Ustaz, hitungan dia bernilainya apakah ada hitungan Ini enggak ada. Pokoknya kalau uang Iya. bernilai. Iya. Atau kalau barang punya nilai berharga. Kalau ini kan tadi ndak, emas kan jelas itu. Memungkinkan ndak ukurannya itu, memungkinkan ndak dicari orangnya. Kan tergantung yang punya kan. Kalau yang punya anak-anak dapat duit 10.000 berharga dia.
Maka ketemu duit 10.000 jangan terlalu pede ambil masuk ke kas masjid. Nggak ada hak Bapak Ibu. Itu milik orang. Baru boleh ibu bapak lakukan kalau sudah diumumkan setahun lamanya. Bila jumpa tak mau diambil biarin saja gitu. Apa hukum bagi kita yang jumpa kan? Itu tadi Pak, bapak tak ngambil, Bang Sabar tak ngambil, ya biar aja gitu kan boleh, mubah aja. Kalau barang itu tak memudaratkan. Saya ada dapat dompet di sebelah toko saya. Sampai saya simpan. Padahal gua mau ketutup. Udah diumumkan? Diumumkan aja. Atau bapak bisa jadi ditempel apa di depan ruko itu kan, buat pengumuman apa, jangan dibuat jelas identitasnya, jangan terlalu detail kali kan. Yang sudah toko katanya nggak tahu. Dibuat aja pengumuman ditempel di dinding. Bisa jadi Pak Haji, ada orang tuh jatuh di situ, dia cari tempat itu kan, tengok barang enggak ada, kalau nampak pengumuman bisa jadi dia tanya gitu. Kadang kan mau nanya salah nanya kan, tersinggung pula kita kan gitu kan. Orang kan mikir juga kan, dompet wah berharga, tapi muncul masalah baru. Dompet hilang udah masalah, nanti kalau salah tanya muncul pula masalah baru, kan mikir juga orang. Jangan uang nggak ada dibilang ada lagi. Makanya dibiarkan aja juga ya Ustaz. Yang mana Bu? Yang dompet tadi. Dibiarin aja gitu. Oh waktu mengambil atau gimana? Oh enggak. Misalnya kita simpan nih. Ah. Ya, padahal uangnya nggak ada, tapi karena dia mungkin gimana, dibilangnya ada, bisa jadi masalah baru gitu. Kalau gitu gini, berarti ibu jelaskan, jangan dijelaskan detail apa yang hilang. Misalkan dompet, udah itu aja. Siapa yang hilang dompet silakan hubungi yang punya toko. Itu aja. Berarti tanya, dompet, apa isi dompetmu? Segini-gini ada duit. Berarti maaf bukan Anda. Tegas selesai. Iya, berarti kan dalam dompet ada duit. Dia ngaku ada duit. Berarti bukan dompetmu. Pulang. Berarti tidak jelas itu. Walaupun dia punya. Menjebak kita kan. Maka jangan detail. Dompet nama si Fulan. Ini ya. Kecuali tidak ada efek ke kita. Terserahlah. Oh gimana kalau ada orang ngaku-ngaku dia emas misalkan. Ngaku-ngaku dia bukan punya dia, tapi dia ngaku. Kita udah berlepas diri, nggak ada urusan kita lagi. Kita sudah sampai tunaikan tanggung jawab kita, kerjakan tanggung jawab kita, menyampaikan kepada orang yang punya. Oh ternyata bukan itu orangnya, dia udah sebutkan kalau dia punya, udah kita nggak ada urusan lagi itu. Ya, tapi kalau tadi kan muncul masalah, kita betul perlu berhati-hati. Jadi umumkan aja Haji. Tapi kalau udah setahun tak ada yang datang, punya Pak Haji itu. Terserah Pak Haji. Mau Pak Haji, karena ini ya, makanya lukotoh itu jadi milik kita kalau 100% Pak. Setelah setahun. Ini lukotoh. Ada beda kedua, rikas namanya. Ini barang temuan juga, tapi di dalam tanah. Gali cacing, cari cacing, tercangkul emas batang. Itu enggak usah diumumkan. Diam-diam aja lah. Kalau diumumkan kena pasal 33 ayat 3 nanti. Itu diam aja. Cukup keluarkan 20%, 80% milik Bapak Ibu yang nemukan. Halal. Tapi dompet tadi tak usah dikirimkan ke tanah dulu. Benamkan ke tanah Bang. Minta kali caranya. Solusi itu. Kalau gitu diinjak-injak dulu. Alah masuk ke tanah kau. Intinya rikas itu bedanya itu. Bedanya rikas sama tambang. Kalau rikas itu berbentuk. Kalau dompet tadi di dalam tanah itu jadi rikas. Rikas itu barang temuan tambang tapi dia berbentuk, berwujud dia. Gelas zaman dulu, harta orang-orang dulu yang terpendam dalam tanah, itu nama rikas. Itu tidak perlu diumumkan, cukup totalkan 20% keluarkan, 80% punya kita. Tak perlu nunggu setahun. Barang apa di laut? Iya sama. Itu namanya rikas. Di dalam laut kan? Di atas, hanyut di air. Beda itu yang tenggelam di laut ya. Di dalam dasar laut itu kapal tenggelam, itu rikas.
Di atas tadi luqatah. Dia barang orang ini enggak. Dia intinya kalau di atas tanah luqatah. Kalau di dalam bumi itu rikas. Rikas itu yang berbentuk, misalkan tombak zaman dulu, piring zaman dulu, benda antik. Atau ada dulu kebiasaan orang dulu-dulu nyimpan duit dalam tanah. Ya kan? Ketemu kita kalengan. Oh, banyak emas apa duit di situ. Itu jadi rikas namanya. Nggak usah diumumkan. 20% keluarkan, bagikan. Kepada siapa? Tak mesti kepada fakir miskin. Gimana carinya? Kabari aja bang. Kalau ada ketemu Pen nih, iya aja. Ini ya, itu bedanya luqatah sama rikas, ya. Maka ini hati-hati pak. Makanya kalau ketemu barang di luar itu jangan ambil, masukkan ke masjid, keliru gitu. Salah, karena itu bukan punya kita, itu punya orang. Baru jadi punya kita kalau sudah lewat setahun. Baik. Ya udah, biarkan aja pak, diumumkan aja. Apalagi di masjid kan, berarti orang yang biasa berjemaah di situ. Ya. Ya, insya Allah tuh datang pemiliknya nanti. Kalau yang di dalam tanah nggak berbentuk namanya Apa? Mi'dan, tambang. Mi'dan atau ma'din, itu bongkahan. Ketemu bongkahan dalam tanah, itu Boleh tak? itu boleh juga dimiliki kalau jumlahnya terbatas, sama statusnya dengan rikas. 20% harus dikeluarkan, khumus namanya. 20% itu dikeluarkan, 80% punya orang yang menemukan. Makanya Pak, kalau ikut orang nambang emas itu boleh, tapi 20% harus keluar. Dapat emas tuh 20% itu penghasilan sehari berapa gram dapat? 10 gram, berarti 20% dari 10 gram harus keluar. 80% punya dia, 20% bukan hak dia. Itu hak kaum muslimin. Jadi 20% itu dikategorikan apa Ustaz? Khumus namanya Bu. Zakat atau apa? Tidak zakat. Sedekah aja. Iya, khumus namanya. Khumus itu 1/5 yang itu dikasih kepada kaum muslimin. Kaum muslimnya siapa? Tak lihat dia itu miskin atau kaya. Oh, dikasih aja 20% saya. Iya, dibagi-bagi gitu aja, 20%. Kalau ibu mau bagi, bapak mau bagi ke fakir miskin, boleh. Tapi tidak mesti harus ke pihak yang berhak terima zakat 8 asnaf. Berarti itu anak kita boleh tuh Ustaz? Nah, itulah mak dia awak tuh. Janganlah anak awak yo. Iya. Anak awak kan bagian kaum muslimin juga, Ustaz. Sebaiknya enggak usah. Kasih yang lain aja lah, Bu. Sudah dapat 80%. Iya, lah dapat ibu 80%. Lah banyak tuh. Nah, bagi kan, atau undang kami dari Pekanbaru nih datang, nih Bang Iwan. Lagi jangkul pasir, kosik dapat. Baik, lanjut. Harta halal diperoleh sesuai dengan syariat disebut kepemilikan. Karena ini tadi yang kita jelaskan, kata kepemilikan itu apa? Iznus syari', izin dari asyari Allah liintifa'i bil ain, untuk memanfaatkan benda. Inilah makna kepemilikan. Jadi dikatakan kepemilikan itulah izin. Izin itu sesuai hukum. Maka kalau diizinkan baru boleh kita miliki. Kalau tak diizinkan tak boleh dimiliki. Makanya berdasarkan izin ini Bapak Ibu yang berbahagia, itu muncul 3 jenis kepemilikan dalam Islam. Next. Next. Ini ada milik individu, umum negara. Ini dasarnya hadis. Al-Quran dan hadis berdasarkan nas, maka muncul ada kepemilikan individu, umum dan negara. Individu ini boleh dimiliki, dimanfaatkan oleh individu. Selain dari milik individu ini tak boleh dimiliki, dimanfaatkan oleh individu. Kalau ini tidak boleh, ini milik umum, apalagi ini tidak boleh. Ini dimiliki, dikelola negara, dimanfaatkan oleh publik. Kalau ini dikelola, dimanfaatkan oleh negara. Sama kebalikan dari sini. Makanya Islam itu unik, 3 kepemilikan dikenal. Ya. Next. Nih. Maka individu tak boleh memiliki harta kecuali dari 5 sebab ini. Selain dari 5 sebab ini tak boleh. 5
lewat bekerja, lewat warisan, lewat harta menyambung hidup, lewat pemberian negara atau subsidi, memperoleh harta tanpa daya dan upaya. Salah satunya itu tadi luqotoh. Itu tanpa daya upaya. Kita tak mengeluarkan tenaga, tak mengeluarkan modal, ketemu barang orang jatuh. Boleh jadi milik kita kalau lewati setahun. Rikas juga gitu. Bukan tujuan bekerja, bukan tujuan cari modal, cuma menyangkul aja, bersih-bersihkan parit, kecangkul mas batang, ternyata digali-gali dapat 20 batang. Ini berhayal nih tengah hari. Ya, dapat 20 batang sebesar batu bata pula. Wah, itu. Ini gimana? Rikas. Itu diperoleh tanpa daya dan upaya. 20% keluarkan, 80% hak. Ini contohnya lagi apa? Wanita dapat mahar. Ibu-ibu kaum hawa, wanita dapat mahar. Ini tanpa daya upaya. Tinggal modal, mau dinikahi, mau, udah dapat mahar. Akan nikah, terima mahar. Makanya, seperangkat alat sholat lagi. Aduh, kasihan kali. Makanya kalau punya anak perempuan boleh bu minta banyak-banyak. Tapi tengok laki-lakinya sanggup nak. Kalau suaminya, calon suami itu mampu, boleh kok minta yang mahal. Tapi ini makan susah, anaknya soleh, dah usah minta mahal. Tak nikah anak ibu nanti. Ya, kalau mahal dia boleh minta. Ya, karena mahar tuh hak wanita 100%. 100%. Dia mau apakan, dia gunakan sendiri, dia bagi ke ibu bapaknya boleh. Nah, ini kalau majlis taklim saya sampaikan nih. MT ibu-ibu saya sampaikan, kalau punya anak perempuan, suruh anak perempuan minta maharnya mahal. Kebun sawit 10 hektar. Nah, nanti maknya bapaknya ini untuk hari tua. Boleh kok. Jangan Ustaz, anak kami ompek lagi payah ya. Itulah kadang. Pantasan nono jago. Anaknya lelaki sodo. Pantasan diam kakak tadi. Rupa anak cowok semua. Kalau cewek tadi bercakap. Intinya boleh. Ya enggak. Ukuran mampu. Boleh. Yang tak boleh itu apa? Nah, orang kan makanya beda. Orang kita tuh beda antara mahar sama hantaran. Kita nih gadang di gaya. Godang di gaya, hantaran mahal. Maharnya seperangkat alat sholat. Pesta 3 hari 3 malam, hantaran sekian juta, puluhan. Hah? Kalau kami itu orang di seistri kan Banjar, Bu. Luar biasa juga itu. Apalagi Bugis, main baris, kelapa. Hah? Lu ngeri itu. Tapi kalah kena kita. Nah, ada jurusnya. Jadi kayak gitu, Bu. Ini mahal kan? Antarannya, maharnya murah. Maharnya kecil. Sebentuk cincin. Berapa beratnya? Ya terserah. Penting emas. Apalagi orang di masyarakat tuh harus saklek pula dengan istilah. Namanya mas kawin, harus emas. Orang Jawa gitu kan. Namanya mas kawin, harus emas. Walaupun 1 gram, harus emas. Tapi perangkat alat sholatnya tetap. Tapi antarannya mahal. Enggak gitu. Dulu sebenarnya maharnya yang mahal, yang besar. Mahar. Bahkan kalau dalam Islam, ini bahagia ibu nih, kakak nih. Bahkan dalam Islam, pesta itu di rumah perempuan, bukan di laki-laki. Apa lagi bang? Tiga cewek anak. Maka diingat-ingat betul. Mana yang bagus? Mana yang sebenarnya gitu? Maharnya tinggi. Iya, maharnya. Iya. Maharnya mahal. Enggak pakai antaran udah apa? Enggak pakai antaran enggak apa-apa. Nikah langsung, tapi emasnya Dua-duanya tinggi aja. kalau kedua-duanya tinggi boleh. Intinya yang cowok nih mampu gitu. Kalau tak mampu jangan jadi paksakan kali. Yang datang hafiz Quran, anak laki-lakinya soleh, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, datang tapi duit enggak ada. Udah nikahkan aja. Justru bencana kalau tak dinikahkan.
Ini hati-hati mak-mak punya anak gadis. Itu pintunya Kak, lewatnya Kak. Ciri-ciri anak kami aja sudut. Itu. Udahlah, lanjutlah. Mahar dah lewat kan. Nah, ini macam-macam nih. Bentuknya ada lewat mahar, lukotoh, ada barang-barang yang lain tadi ya. Termasuk nih waris. Jadi waris itu hak orang hidup. Jadi kalau ini poin penting bagi Bapak Ibu semua. Kalau ada yang meninggal dari nasab kita, misalkan ayah, ibu ya, itu tidak aib dalam Islam, tidak dilarang dan menurut syariat untuk segera membagikan harta yang ditinggalkan oleh ayah yang sudah meninggal. Cuma di masyarakat kita dianggap aib, terlalu berebut harta, bapak baru meninggal, justru baru itulah harus segera dibagi supaya tidak bercakap. Kalau udah lama-lama berkelahi, apalagi anak tua, laki-laki pula Pak. Itu dulu kebun sana, saya sama bapak yang buka dulu. Kalian tak tahu kalian nih. Itu kalau udah bertahun tuh, pikir dah tak waras. Tapi kalau baru 40 hari, 100 hari berduka, syariat, tengoklah orang ibadahnya kuat itu. Kalau di masyarakat kan gitu. Coba kalau ada keluarganya meninggal, anaknya meninggal, suaminya meninggal. Kalau suami meninggal, mohon maaf, ada kasus tertentu istri itu rajin baru meninggal suami itu ke masjid. Tahan kan ibadah kan? Karena kita tuh fitrahnya gitu. Makanya syariatnya kalau ada orang meninggal segera bagikan harta waris tuh, jangan tunggu lama-lama. Kenapa? Karena ini kaitan hak orang. Waris. Setelah dapat waris mau diapakan? Terserah yang punya. Abang dapat waris 1 miliar, 100% hak abang. Mau diapakan terserah. Digunakan, dimanfaatkan. Kalau kita kan dapat harta waris, misalkan selama ini berimpikan punya motor baru, belikan motor baru misalkan. Apa kata orang? Itu bahagia kali gaeknya mati. Kena aib kali, padahal enggak masalah kan? Memang hak dia. Ini 5 sebab. Dari bekerja udah jelas ya, kerja yang halal, dari waris. Harta menyambung hidup, ini pemberian saudara. Kita ada bekerja, kita tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga kita, maka saudara kita yang membantu memenuhi. Misalkan Pak, ini bertiga beradik nih, ada beradik kandung, ini mampu, karena sama misalkan sudah berusaha tak mampu memenuhi kebutuhan, maka berdua ini dalam Islam wajib menafkahi ini. Coba, wajib. Kalau berdua ini tak menafkahi, maka berdua ini dihukum, disanksi dalam Islam, namanya takzir. So unik kan, indah dalam Islam tuh. Saudara tuh benar terasa loh Pak. Kalau sekarang awak sama separuhnya nasib lain. Kalau kau susah lah takdir kau terimalah. Itu kemburu kali kalau sekarang. Ya, kalau itu enggak, berdua kemampu, saudaranya ada yang mampu, tapi ada keluarganya saudaranya yang tak mampu, maka yang mampu ini diwajibkan membantu yang tidak mampu. Kalau yang mampu ini tak mau, maka dikenai sanksi hukuman, takzir namanya. Bisa dipenjara, bisa dicambuk, sampai dia mau membantu saudara yang tak mampu. Begitu. Iya. Jadi membantu itu kesusahan makan atau seperti apa? Kebutuhan. Iya, ini nak beli mobil, pandai-pandai lah dia. Nah, dia nak beli mobil, bang tak mampu, abang pandai lah. Tapi kalau dia makan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, dia sudah berusaha nak mampu, maka kewajiban saudara yang mampu untuk membantu. Kalau nggak usaha dia harus dari mana misalnya? Mau nampung aja gitu. Ya, tentu dia tengok dulu. Ya, kita tetap punya tanggung jawab terhadap keluarga, saudara. Tapi tahapannya kalau dalam Islam dia dulu bekerja. Ya, dia dulu bekerja, setelah bekerja tak mampu, maka ahli waris keluarga. Siapa ahli waris? Pertama yang paling dekat. Yang paling dekat itu siapa? Istri. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Disinilah sisi di mana para istri baru dituntut bekerja. Makanya wanita tuh hukum bekerja apa? Mubah. Tidak haram, mubah. Boleh bekerja kalau bermanfaat
tidak bekerja kalau dia mudarat. Tapi ketika suami sudah bekerja menafkahi tak cukup, maka dituntut istri bekerja. Karena istri orang paling dekat dengan suami. Yang paling dekat, yang terdekat itu adalah istri. Anak, ini udah berusaha juga tak terpenuhi kebutuhannya. Ini maka saudara nih. Kalau dia tidak membantu, maka saudara ini akan ditakzir. Luar biasa kan? Itu terutama laki-laki ya, ke keluarganya. Maka negara akan memutuskan itu. Unik ya dalam Islam. Makanya kita harus benar-benar peduli sebenarnya ke keluarga dulu. Ini kadang-kadang terbalik. Sama orang lain over, sama saudara sendiri tak peduli. Hitung-hitungan luar biasa. Ya tadi itu ya 5 sebab tadi jelas ya. Jadi lewat waris, lewat harta menyambung hidup. Yang keempatnya itu lewat pemberian negara, itu daulah. Itu daulah itu sama dengan model subsidi lah. Makanya BBM tadi pagi itu nih ada yang nanya, gitulah tentang BBM ngisi, bolehkah mobil Pajero ngisi di premium? Rusak ya? Itu dia nanyanya kayak gitu. Boleh-boleh aja Nah bagus kan? Kalau yang bensin boleh. Yang bensin BBM boleh kan? Dia ngisinya ini, intinya boleh ndak mobil mewah ngisi BBM yang subsidi? Boleh ndak? Boleh aja. Boleh aja, siapa yang larang? Siapa punya hak. Cuma kalau negara kita ndak boleh. Dia disubsidi hanya untuk rakyat miskin. Makanya kembalikan kepada asal dari barang itu. Ya. Itu bagian dari etok daulah, pemberian negara boleh kita pakai. Kalau enggak BBM itu nanti masuk kepada milik umum. Kalau sekarang itu etok daulah ini contohnya kayak PKH. Maka halal enggak diterima? Tergantung, kalau negara ngasih pakai mungkin halal dia terima. Saya pakai apa? LPG gas 3 kilo. 3 kilo. Boleh aja Pak Ji. Boleh. Apa salahnya? Soalnya tulis itu Untuk fakir miskin. Nah itu kan aturan negara kita. Serius, ini kalau Pak Haji tanya ke mana ini? Kalau kita dana sekarang kan fikih kan? Fikih muamalah. soalnya kalau yang besar tuh tak muat di Ya, itu lain hal. Itu kan bisa dipecah buat lagi. Persoalannya bukan masalah muat tak muat masalahnya. Jangan. Artinya boleh tidak boleh itu syariat melarang atau membolehkan? Nah, itu. Boleh kan? Nah, membolehkan karena al-muslimuna syuraka fi salas. Nanti ada penjelasan ini. Tapi intinya ini pemberian negara boleh. Negara mau ngasih kepada siapa? Ya, iqta'ud daulah namanya. Tapi tidak boleh pada barang-barang publik kayak BBM tadi. BBM premium, subsidi untuk fakir miskin, tidak pas. Karena premium sendiri itu milik umum, siapapun boleh memiliki. Tanpa melihat mobil mewah atau tidak mewah. Tanpa melihat orang kaya atau orang miskin. Jangankan orang kaya orang miskin, orang ahlul zimmah pun boleh. Itu kalau dalam Islam, Pak. Nggak ada istilah benda-benda kayak gitu, itu disubsidi. Justru gratis sebenarnya dalam Islam. Tidak hanya subsidi, gratis. Kalaupun dibayar cuma 1.950 rupiah per liter. Pertamax 950 rupiah per liter. Karena biaya operasionalnya disedot dari sumurnya, diolah menjadi minyak, itu dibawa ke SPBU, masuk ke tangki kita, kendaraan kita, itu 950 rupiah per liter. Kalau dijual 1.000 per liter. Kalaupun negara itu miskin-miskinnya, tak punya modal biaya produksi, itu rakyat cuma diwajibkan bayar 1.000 per liter. Sekarang dibayar berapa? 10.000 pertama, lebih kadang kan. Nah, itu subsidinya di mana? Kalau cerita subsidi, premium kan tidak segitu. 6.000-an lebih. Nah, ini subsidinya di mana gitu? Bila negara rugi, aduh, tak masuk kita itu gaji. PLN rugi. Iya, apalagi PLN rugi, tidak ada saingan kayak gitu bisa rugi. Ya, ada yang kedua, kepemilikan itu sesuai izin namanya milik
milkiyah ammah. Tadi izin itu kepemilikan berdasarkan izin. Izin pertama itu kepada individu. Izin ya kepemilikan itu berdasarkan izin. Izin diberikan kepada individu, maka lahir 5 kepemilikan individu. Individu hanya bisa memiliki lewat tadi 5 sebab. Di luar dari 5 sebab tidak boleh. Haram bagi individu memiliki. Kenapa? Karena tidak ada izin. Izin kedua kepada publik, masyarakat, maka keluar namanya kepemilikan umum. Nah, kepemilikan umum ini ada 3 bentuk. Pertama, fasum, fasilitas umum, semua fasum, jalan, sungai, laut, termasuk masjid, sekolah dibangun oleh negara, itu fasum. Makanya masjid itu bukan milik pribadi, kecuali masjid itu dibangun oleh pribadi di komplek pribadi. Tapi kalau masjid di tempat umum itu milik umum, siapapun boleh pakai. Di satu sisi, ini di satu sisi ya, tidak tepat kalau masjid itu dikunci, apalagi di pelintas. Karena apa? Bisa jadi ada orang sewaktu-waktu butuh. Cuma di sisi lain kalau tak dikunci hilang kotak. Nah, itu kan kompleks masalahnya kan. Makanya bicara Islam disinilah tidak cukup sekedar bicara ibadah, tidak cukup bicara ekonomi, harus sepaket semuanya, Pak. Nah, keamanannya juga harus syar'i islami, ya. Keamanan sudah islami. Coba baca dalam sejarah sambil buka nih. Itu dulu sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sampai 3 Maret 1924, lebih dari 13 abad, cuma ada 100 kasus pidana. 13 abad lebih, 1342 tahun cuma ada 100 kasus pidana. Bayangkan itu, hampir nyaris setiap tahun tidak ada kasus pidana nih. Rampok, membunuh, itu setiap 1300 tahun cuma 100 kasus. Hari ini 100 kasus per hari. Kalau Bapak Ibu kita baca korannya, kalau di Riau kan ada MX gitu kan. Kalau Jakarta itu koran merah. Saking kenapa disebut merah? Kalau diperas menetes darah itu, saking banyak kriminalnya itu. Koran merah. Iya kan? Kriminal semuanya. Nauzubillah. Ngeri kan? Nah, itu kenapa? Karena itu tadi keamanan tidak terjamin. Nah, makanya dalam Islam ini kepemilikan umum nih. Ini tidak boleh dimiliki individu. Ya, jalan nih kita tidak boleh kuasai sendiri. Walaupun bapak kita yang nemukan jalan ini dulu. Laut, sungai ini bapak saya masuk ke sungai ini dulu. Siapa lewat sini harus bayar pajak. Haram, tidak boleh. Barang tambang, yang mana barang tambang yang tidak terbatas? Kalau yang terbatas, yang tadi, jadi harta bekerja kan? Harta daya tanpa upaya, harta yang diperoleh boleh dimiliki individu. Tapi kalau jumlahnya tidak terbatas, maka itu tak boleh dimiliki oleh individu. Contoh minyak bumi, tak boleh dikuasai oleh individu, tak boleh. Harus dikelola negara, hasil balik ke rakyat. Nah, yang ketiga ini, harta pembentukannya terhalang dimiliki oleh individu. Contoh gini, Bapak Ibu punya sumur, sumur itu dibangun dengan uang pribadi. Orang punya rumah buat sumur, ternyata kekeringan di wilayah itu. Akses satu-satunya akses air cuma di sumur yang Bapak Ibu bangun. Karena air itu milik umum, maka sumur tadi itu jadi milik umum. Cuma diganti untung, bukan ganti rugi. Ada tuh makna filosofinya, Pak. Kalau ganti rugi diganti tetap rugi. Kalau ganti untung diganti maka untung. Kalau sekarang diganti rugi. Nah, harusnya sungai tadi, sumur tadi, karena itu akses air orang, masyarakat, satu-satunya akses, sumur orang kering semua. Sumur yang Bapak Ibu bangun itu airnya terus banyak.
berkumpul 7 mata air dunia. Maka tidak kering-kering. Akhirnya apa? Di sumur itu jadi milik umum. Sumur itu jadi milik umum. Negara harus membebaskan. Sebagaimana dulu kasus di Madinah pernah kekeringan, sumur itu dibebaskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai hari ini sumur itu menjadi sumur wakaf. Boleh diakses oleh siapapun. Ini 3. Makanya 3 ini tidak boleh dikuasai individu. Tapi karena tadi kita bahas kapitalis, ini dikuasai individu hari ini. Lewat apa? Privatisasi, swastanisasi. Coba next, Bang. Hadisnya, next. Nih, kalau ada yang nanya tadi, ini dasarnya. Al-muslimu suraka fi salas. Muslim serikat dalam 3 fil ma'i wal kala'i wal ma'i wan nar. Fil kala, padang rumput, wal ma, air, wan nar, sumber energi. Ini lafaz dari lafaz Imam Ahmad. Atau al-muslimuna suraka fi salas, ai innalahum haq, ya, fi salasatil asya. Jadi bahasanya mereka kaum muslim ini berhak dalam 3 hal ini. Ya, tidak ada hak seorang pun menjualnya dan tidak pula menguasainya, melarang yang lain untuk memanfaatkannya. Jadi orang lain tak boleh. Kalau sungai ya udah, kalau mau mandi situ manfaat aja, tak boleh orang lain dilarang. Kenapa? Karena sungai, air itu salah satu masuk filma. Maka mengklaim sungai jadi usaha pribadi, orang lain tak boleh mengakses sungai itu bagian dari bentuk kemaksiatan. Dosa tuh, Pak. Ke Sungai Hijau itu lain, itu siapapun boleh masuk situ. Cuma akan dipakai orang buat parkir. Masuk bayar ya? Itu gimana? Pengelola ini aja. Ke sungainya enggak. Sungai itu enggak boleh. Atau buat perusahaan air, diolah air sungai, ya kan? Tapi orang sekian kilo tak boleh ke situ. Itu enggak boleh. Hukumnya haram, Pak. Kenapa? Karena seluruh kaum muslimin berhak di sini. Hutan, makanya hutan tuh boleh. Makanya seperti orang tua dulu lah. Kalau mau cari kayu dia kata cari, ambil aja, nggak ada masalah kan? Sekarang aja dihukumi illegal logging. Kalau dulu nggak ada masalah, mau cari kayu, apalagi kayu untuk masak, untuk apa, kebutuhan bangun rumah lagi, gotong royong, ambil kayu di hutan boleh. Wal kala milik bersama. Intinya berserikat nih milik bersama. 3 hal nih, filma wal kala wan nar. Oh, ini lain lagi nih. Selesaikan urusan ini. Illegal logging. Ini perjualbelikan lagi kan, bahaya. Jadi hutan doh, itu permainan itu karena tidak bayar pajak. Setorannya kecil. Itu kalau abang enggak ya. Kawanku kan punya somel banyak itu, Pak, di kampung. Udah pada tutup dia. Ngapa tak lanjut lagi? Tak sanggup bayar setoran ya. Itu kata kawanku di kampung kami. Sini kan enggak. Jadi intinya ini. Jadi hutan enggak boleh diklaim. Maka yang hari ini 2/3 hutan. Selesai kita. Sesuai perjanjian. Kalau mati 3 kali stop. Ini gimana nih? Ini sabotase enggak nih? Iya. Ini gara kita kritik PLN tadi nih. Berarti minggu besok gratis ini. Ini cobalah kita pakai pun bayar. Udah bayar mati. Ya serius, Pak. Ini BBM tuh masuk Wanar tadi loh. Dikasih gratis, kalaupun tidak murah. Aduh. Masya Allah. Kenapa? Memang ini mati lampu, Bang.
Mati lagi yuk. Nyuruh Mas Sunarto. Kang Uun turun tangan lagi. Ngapa Kang Uun datang tadi Kang? Baik, itu Pak. Setelah slide ini selesai kita. Insyaallah kalau dilanjutkan silakan nanti dirundingkan balik sama tim panitia. Tapi yang jelasnya materi ini nanti bisa dibagikan. Di-share PDF-nya kepada Bapak Ibu. Terutama kuasailah, baca betul, dipahami, cari betul tentang skema akad tadi, jenis akad. Nah, itu kalau udah paham skema jenis akad tuh udah paten kali lah itu. Ya. Baik, filma wal kala wan nar, sumber energi air dan hutan. Maka hutan tidak boleh dikuasai individu. Swastanisasi hari ini tidak boleh. 2/3 hutan Riau kuasai oleh asing. Ya, orang Rimbo Panjang bakar sampah, bakar tanah ini heboh. Indah Kiat RPP. Pak Muslim lebih paham itu. Ya, maka dari itu tidak boleh ini. Nah, selain dari 5 sebab tadi, 3 bentuk. Next. Wah, ya. Selain 5 sebab tadi, ada ini lewat 5 sebab. Selain dari 3 bentuk ini menjadi milik ketiga, kepemilikan ketiga. Namanya milkud daulah, milik negara. Terus next Bang. Selain kepemilikan individu umum negara, ini milik negara. Ini bahasan lanjutannya Pak. Khorot itu apa? Pajak atas tanah. Pajak tanah itu apa? Tanah pertanian. Yang itu di tanah khorojiyah. Apa itu tanah khorojiyah? Tanah yang diambil, diperoleh lewat peperangan. Contoh wilayah Syam Palestina hari ini, itu kan dulu ditaklukkan oleh Islam di masa Umar bin Khattab lewat peperangan. Maka wilayah Syam, khususnya Palestina, itu menjadi tanah khorojiyah. Siapa yang tinggal di sana, dia buat lahannya sebagai tanah, sebagai lahan pertanian, Muslim atau bukan, lahan pertanian itu dikenai khoroj, karena status tanahnya khorojiyah. Pajak atas tanah. Tanah untuk apa? Pertanian. Tanah di mana? Tanah khorojiyah. Makanya tanah itu ada status Pak. Kalau dia tidak khoroj, namanya usur. Khorojiyah dia namanya usriyah. Khorot ini tanah khorot, ditaklukkan. Nah, ini tengok peta lagi kita. Kalau Indonesia mana? Masuk usriyah. Kenapa? Indonesia dulu sejarahnya, nanti tonton tanggal 20. Ini bukan ngiklan nih Pak. Itu sejarah peradaban Islam di Indonesia. Dulu menjadi bagian dari daulah Islam. Indonesia Nusantara dulu tuh masuk dengan damai, tidak lewat perang. Karena damai, maka Indonesia, wilayah Indonesia Nusantara dulunya itu menjadi wilayah usriyah, tanahnya usriyah. Siapa yang hidup di sini, nanam di sini, tidak kena khoroj. Kalau kita yang Muslim kena zakat pertanian. Ya, namanya usur. Usur itu 1/10. Itu makanya orang bayar zakat pertanian 10%. Karena usriyah. Itu pun tidak semua yang ditanam. Nanti ya ini bahasnya. Ini lama kita bahas ini. Jizyah, harta yang tidak ada ahli waris. Nah, ini dilema kita hari ini. Suami istri, meninggal suami, tak punya anak, tinggal istri, tak ada ahli waris lain dari suami kecuali istrinya. Berapa hak istri? Kok 1/6? 1/4. Istri dapat 1/4 kalau tak punya anak, dapat 1/8 kalau punya anak. Suami dapat 1/2 kalau tidak punya anak, 1/4 kalau punya anak. Ini mohon maaf, 1/4. Sudah? Ini dia tak punya ahli waris suaminya nih. Meninggal, cuma istri satu-satunya. Berapa hak istri? 1/4. Pertanyaannya 3/4 untuk siapa? Ini bukan hak istri loh. Nah, orang tuanya, orang
Kalau nggak ada. Kalau nggak ada ceritanya. Hah? Untuk negara. Untuk kita semua kaum muslimin. Cuma masuk ke negara lewat Baitul Mal. Nah, ini dia. Harta yang tidak ada ahli warisnya. Atau punya istri, punya anak perempuan. Kan tidak bisa nghabiskan anak perempuan itu. Bukan asobah. Asobah itu apa? Ahli waris yang bisa menghabiskan sisa. Kecuali anak laki-laki itu bisa. Dia punya anak istri, punya ibu, punya anak perempuan. Kan tidak ada yang menghabiskan. Masih ada harta tersisa. Sisanya milik siapa? Bukan milik ini. Saudara tidak ada misalkan Pak Haji. Negara. Itu balik ke negara. Milik kaum muslimin. Masuk ke Baitul Mal. Hari ini gimana? Dilulu dak bini seorang. Belakinya lagi. Sebaliknya istri kayak gitu. Kalau istri meninggal, harta suami milik istri gimana? Dibagi ke istri suami. Kau tunjuk abang sih dan tunjuk aja kalau Kalau ke sana jauh kali Kak. Nek mak. Sensi bono. Iya. Jangan lo tuh. Tapi kakak pandainya. Ya, baik anfal, fa'i, khumus, ghanimah ini tidak ada sekarang, Pak. Kapan baru ada? Kalau ada negara Islam. Penaklukan. Nah, makanya hari ini ayat Allah tidak bisa diterapkan. Contohnya ini, ayat Allah kan tidak total bisa diterapkan hari ini. Al-Quran. An-Anfal tak diterapkan, khumus tidak bisa. Ya kan? Malah terbalik, kita sekarang yang dijadikan ghanimah oleh orang tuh. Harta orang murtad. Nih. Harta orang murtad itu hartanya jadi milik negara. Harta gulul, harta curang, termasuk yang korupsi tadi. Kemana baliknya? Oh, pemiliknya tidak tahu ini harta milik negara, dia korupsi, balikkan ke negara. Jadi harta gulul. Yang terakhir nih doribah tadi, pajak yang kita jelaskan. 3 syaratnya. Pertama sedang kosong kas, kedua muslim yang kaya, yang ketiga sesuai kebutuhan. Kalau 3 ini terpenuhi baru pajak dipungut. Ini punya motor butut wajib. Itu bukan pajak, itu namanya maksi. La yadkhulul jannah shahibul maksi. Teks. Nah, ini akibatnya, Pak. Ini terakhir, ini selesai nih. Ini jadi renungan. Jadi jangan main-main tentang harta nih. Ini posisi penentu posisi surga atau neraka. Kalau hartanya halal atau haram, halal selamat masuk surga. Kalau hartanya haram ke neraka. Makanya bisnis tidak cerita untung rugi, tapi bicara surga neraka. Hadisnya. Karena nanti ditanya salah satu dari 4, datang harta dari mana dapat, untuk apa digunakan. Maka hartamu itu penentu surgamu atau nerakamu. Gimana kalau udah jelas haram? Next. Nih. Innallaha aba alayya, sungguhnya Allah menolak ayyadkhulal jannah, memasukkan seorang ke dalam surga, lahman nabata, daging yang tumbuh, min suhtin, dari yang haram, fannaru aulabi, maka neraka paling pantas. Akadnya haram, dibelikan minuman, minum, masuk ke mulut lewat tenggorokan sampai ke lambung, proses jadi darah, jadi daging, tumbuh ke tubuh, fannaru aulabi, itu lebih layak neraka daripada surga. Ini banyak-banyak lah kita masalah. Makanya ini akibat kedua, menjerumuskan ke neraka. Yang ketiga, tidak diterima harta, tidak diberkahi. Ini coba. Makanya hari ini tidak usah takjub. Ini khusus bagi yang hijrah. Andaikan kita bapak ibu dulu pernah bermaksiat tentang harta, ini tak peduli halal haram, sekarang hijrah pasti ada ujian. Tapi bagi bapak ibu yang sudah puas dengan dunia yang kayak gitu, harusnya tidak perlu takjub. Ini justru membuat kita lebih semangat istiqomah. Nabi katakan nih, la yu'jibuka imru'un, jangan takjub ke seseorang, kamu dengan seseorang kasaba malan, yang berusaha mendapatkan harta, min haramin, dari yang haram. Coba ingat, fa in anfaqa minhu,
maka jika diinfakkan minhu dari yang haram tadi, lam yutaqabbal minhu, sampai kapanpun infaknya tak pernah diterima. Sampai kapanpun. Makanya jangan takjub. Lantas untuk apa harta? Sedekah tak diterima. Itu satu. Wa in amsaka, jika harta itu bersamamu, lam yubarak lahu fihi, sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan barokah. Ini jawaban Bapak Ibu. Selama ini fasilitas lengkap, harta banyak, duit banyak, investasi luar biasa banyak, tapi rumah tangga tidak pernah tenang. Kebaikan tak ada. Kalaupun sholat kita pengen dipuji. Kalaupun kita berimpak kita pengen disebut nama. Lam yubarik lahu fi, tak ada kebaikan. Nah ini yang paling ngeri. Kalau hanya di dunia ya cukuplah 60 tahun, ya kan? 70, 100 tahun. Kalau udah harapan kita udah mati selesai kan? Ternyata enggak. Kalau harta haram tadi jangan takjub, kata Rasul. Wa in mata, jika dia mati, wa tarakahu, dan meninggalkan harta haram, kana zadahu ilan nar. Ini jadi bekal baginya masuk ke neraka. Harta haram itu enggak ada pilihan lain kecuali neraka. Gimana udah terlanjur, taubat. Itu tadilah, kalau harta milik orang balikkan, dan seterusnya. Ini yang terakhir. Setelah ini selesai. Terakhir terus, belum selesai. Nah, ini terhalang doa. Ini ceritanya ada laki-laki yang pergi safar, jalan jauh. Allah itu kan menerima yang baik-baik nih. La yuqbalu illa thayyibah, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Nah, ini ada kisah seorang laki-laki yang pergi safar. Ar-rajulu yutilus safar, laki-laki pergi jalan jauh. As'as, ya, terlihat akbar, badannya kumal, kepalanya kusut, rambutnya kusut itu. Karena jalan jauh, jalan kaki kan dulu. Ya, enggak pakai ini, jalan kaki, lewat pakai kendaraan apa, hewan onta atau apa. Ini jalan kaki dia, padang pasir. Nah, yamudu ilai sama, ketika sampai di Mekah, dia pergi haji, dia sampai tempat mustajab, dia angkat doanya. Dia angkat yamudu ilai yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit. Nah, ketika sampai ke situ tempat mustajab, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Apa kata Nabi ketika itu? Wa mat'amu haram, yang dimakannya dari haram, wa malbasu haram, dipakainya pakaian yang haram, wa masrabu haram, yang diminumnya dari yang haram, wa ghuziya bil haram, dia hidup dengan fasilitas yang haram. Fa anna yustajaba lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Maka introspeksi, Pak. Kalau banyak kebaikan yang kita minta belum dikabulkan oleh Allah, padahal Allah berjanji uduni astajib lakum, minta pasti ku kabulkan, pasti. Tapi kenapa yang kita minta belum dikabulkan oleh Allah? Bisa jadi satu penyebabnya karena ada harta haram bersama kita, itu membuat doa kita tak diijabah oleh Allah. Jangan poligami bila kiku, ya Allah, ternyata poligami juga dia. Itu ada yang tak. Contohnya Pak Haji lah ya. Oh, enggak, itu contoh. Itu contoh. Enggak, sampai situ aja, Kak. Jadi itu ya, fa'ana istajaba lidzalik. Doanya enggak kabulkan. Maka introspeksi diri kita. Ya, insyaallah. Baik. Masih minat dengan harta haram? Oh, jangan. Coba-coba. Oke, udah jam berapa? Asar ya. Silakan, satu laki-laki, satu ibu-ibu. Kalau ada yang mau nanya langsung. Ya, silakan. Masuk langsung nanya. Jangan-jangan nih orang baru tidur kayak gitu. Ibu ini tadi langsung masuk, langsung nanya, rupa bangun tidur. Maaf ya Bu ya, jangan. Begora. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.
Ustaz mau tanya nih Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, saya kan tuh tempat usaha sewa tanah Ustaz. Ini. Untuk tempat usaha itu. Terus saya bangun bangunan situ. Setelah saya bangun, saya gunakan untuk berdagang, untuk berusaha. Setelah itu saya buat kios-kios juga, disewakan lagi dengan cara ambil sewanya itu ambil dari penghasilan mereka 10%. Cuma saya kasih fasilitas air, listrik, dan fasilitas lainnya. Jadi itu seperti apa itu hukumnya Ustaz? Ya. Bolehkah atau bagaimana Ustaz? Ya. Dan satu lagi, Ya. boleh nak dua kan Ustaz? Jadi gini, saya juga ada titik apa di kedai orang lain gitu. Kelapa muda lah saya jual kan. Ya. Saya titip situ, taruh kulkas. Itu sebaiknya apa ini Ustaz? Bagaimana cara harganya itu? Apakah kita tentukan harga atau kita jual? Maksudnya gimana? Tentukan harga gimana? Ini kelapa itu saya titip di toko Ya. Ando. Nah, Titip di toko Ya, Pak. Ando. Oke. Bagaimana sebaiknya masalah harganya? Apakah saya titip. tentukan? Ataukah iya? Ataukah saya menentukan harganya atau mereka yang punya toko yang menentukan harganya Ustaz? iya, baik. Iya. Ada yang lain, Bu? Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai harta, bisa gaji, bisa penghasilan nih Ustaz. Penghasilan saya nitip jualan pada suatu tempat gitu, katakan begitu. Setelah saya titip, hasilnya tetap di situ. Nanti karena saya punya hutang, jadi langsung saya bilang, saya yang mengatakan bahwa kalau misalnya dipotong dengan hutang, apakah itu boleh? Oh, Ibu jual titip. Iya, saya menjual, lalu uangnya tetap di situ untuk membayar hutang saya yang ada. Gitu. Ibu jual apa? Makanan. Ya. Baik. Nah, satu lagi Ustaz. Inilah kadang bertambuh. Kayak di keyboard. Kayak keyboard tuh kayak gitu. Tak puas lagu satu. Napu cele. Memang orang ini habis tidur tenaga baru orang berdua nih. Iya. Pertama ibu nih keluar. Silakan Bu. Gimana? Tetap terpikir nih. Iya. Jadi yang satu lagi begini. Ketika pernah saya bertanya ke Ustaz, cuman ini memang biar didengar. Oh, ini jangan membanding ustadznya. Ustaz. Oh, maksud saya gitu. Oh. Jadi begini, gaji itu dipotong untuk misalnya ada di sekolah, ada korban, ada untuk infak, ada dan sebagainya. Iya. Gaji yang diberikan kepada guru langsung dipotong seperti itu. Setelah saya bertanya kepada guru yang di situ, ditanya dulu Bu, katanya setelah kami setuju baru mereka mau motong, baru ustaz itu pihak sekolah mau motongnya. Iya. Walaupun dia tidak menerima langsung, udah langsung di dalam draft gajinya itu langsung udah ada pemotongan tersebut. Iya. Apakah itu boleh? Makanya yang seperti pertanyaan Bu pertama kedua sama kasusnya. Itu dua hal yang beda. Kalau hutang irfaqan lima yuntafa bi wa yuraddu badlahu, ya, untuk menolong untuk agar dimanfaatkan dan dikembalikan badal penggantinya. Misalkan saya berutang sama ibu 1 juta, itu kan ibu mau nolong saya agar saya manfaatkan dengan uang 1 juta itu dan saya ganti uang yang lain sebagai ganti kan. Berarti kan poin pentingnya di situ adalah menolong. Sudah? Maka ketika ibu sebagai, misalkan saya bekerja sama ibu, itu akadnya lain lagi. Jadi jangan ibu pangkas, potong atas. Iya, harusnya kasih duit saya kerja sama ibu berapa? Gaji 1 juta. Nih duit 1 juta.
Tapi ibu yang tempat si kreditur berkewajiban mengingatkan, utang gimana, mau di apa, tapi serahkan haknya dulu. Ternyata uang 1 juta itu dia punya keperluan yang itu mendesak. Maka ada kemungkinan dia cicil hutangnya, ada kemungkinan dia tak cicil. Ingat Bapak Ibu, ini dua hal yang beda. Pertama akad ijaro. Akad ijaro itu upah gaji kita bekerja tujuan cari profit, untung. Kalau yang kedua, yang pertama tadi kan nolong itu. Maka tidak boleh main potong-potong. Ini main pangkas atas. Termasuk kayak zakat, dipangkas atas. Impak, orang berimpak ikhlas tak ikhlas orang. Zakat profesi lagi coba. Ini kan paksaan. Kan jangan orang gaji 3 juta itu bagi orang tertentu besar, bagi tertentu kecil kadang. Kebutuhan kita ini kan tergantung lifestyle aja. Ya kan? Ada orang 3 juta itu besar, tapi bagi orang tertentu kecil. Semua kontrak di situ, anak kuliah duit dari situ juga. Makan di situ juga, listrik di situ juga, 3 juta. Langsung potong atas. Ini kan zalim jadinya. Nggak boleh Bu, tapi balikan dulu gajimu ini. Dah, oh ternyata dia mau bayar hutangnya, diingatkan mesti. Maka jangan kreditur mendiamkan. Kreditur tuh punya tanggung jawab mengingatkan debitur akan hutangnya. Kita harus ingatkan. Jangan dibiarkan, itu sebuah kemaksiatan. Dia mampu, andaikan dia mampu tak bayar, zalim. Matlul ghaniyun zulmun, maka kita ingatkan. Ternyata udah kita ingatkan dia tak bisa bayar. Oh mohon maaf Bu, bulan ini saya tidak mau bayar, tak bayar. Ada kebutuhan mendesak, anak saya harus begini-begini. Gimana sikap ibu? Kamu nak boleh kayak gitu. Wah, berarti tak jujur menolong. Nah, makanya intinya dipisah Bu. Gaji-gaji lain keluarkan dulu, setelah itu dia membayar hutang, bayar hutang. Apalagi kayak sekolah tadi, impak, berkorban, jangan main pangkas-pangkas saja. Katanya udah diminta izin sama ayah. Walaupun minta izin, izin itu kan akan ini, tetap dikasih gajinya sekian. Terima dulu, itu hak. Dua hal yang beda itu Bu. Nggak usah main pangkas. Kalau ibu selaku pimpinan jangan potong akdas. Apalagi zakat profesi gitu ya. Justru kadang orang kalau tak dipangkas tak mau bayar zakat. Ini berarti orang belum berhak bayar zakat, dipaksa bayar zakat. Wah nih, oh beliau ndak ini ya. Baik gitu ya. Itu Bu, sama ibu yang tadi kasus tadi di sekolah juga gitu. Ibu nitip tadi makanan jangan dipotong. Ini Bu laku 10, ini duitnya. Ibu punya utang di situ. Utangnya gimana Bu? Saya ngansur lah. Terlepas ibu terpaksa atau tidak. Oh saya belum bisa ngansur ya, boleh ya? Boleh. Kan dua hal yang beda tadi. Gitu. Yang pertama tentang Bang Dani tadi ya, nyewa tanah, dibangun sesuatu di situ kan untuk bisnis. Tanah boleh disewa kecuali yang tidak boleh untuk lahan pertanian. Untuk lahan pertanian haram hukumnya disewa. Nabi mengatakan siapa yang punya tanah maka dia harus menanami, ngelola. Kalau tidak kasih kepada saudaramu. Dia enggak dong Uji. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau kita tidak bisa kelola, bagi ke saudara kita. Artinya kita punya tanah yang kita kelola, Bu. Maka tidak boleh disewa, tapi boleh disewa untuk bisnis. Untuk bisnis apa? Selain untuk bercocok tanam, misalkan buat ruko tadi, buat tempat jualan apa, buat kandang ayam, boleh Pak. Buat kolam ikan disewa, boleh. Tapi kalau untuk bercocok tanam pengkhususan tidak boleh. Jadi kayak tadi misalkan disewa tanah untuk buat bangunan kedai, jual-jualan di situ. Ternyata ada tanah kelebihan. Nah, makanya tanah itu akad atas manfaat. Ketika ibu bapak menyewa, manfaatnya sudah milik bapak ibu selama dalam akad, kecuali si pemilik memberi ketentuan ini tidak boleh begini ya. Itu baru tidak boleh. Iya. Oh selama ini boleh. Apalagi tadi tanah kosong yang dibangun, kita bangun, boleh tidak kita sewa sebelahnya? Boleh.
Itu haknya punya bapak ibu. Manfaatnya, selama masih manfaat itu ya, masih manfaat yang kita sewa. Karena selama akadnya belum berakhir, manfaatnya masih milik penyewa. Fisiknya, zatnya milik yang punya. Si A punya ruko, si A punya rukonya, tapi manfaat tidak punya ruko, bukan milik si A. Tapi siapa nyewa? Si B. Maka si B yang punya manfaatnya. Maka si B boleh menyewa selama manfaat yang dia sewa tadi, selama tidak ada batasan-batasan. Saya tak mau ruko ini kalau buat apa, untuk kamu aja, jangan kamu sewakan yang lain. Kalau mau, oke. Kalau itu berarti kan sudah dibatasi, tidak boleh. Misalkan kita nyewa ruko, ternyata di halaman depan digunakan orang untuk bisnis buat kuliner, pecel lele. Boleh tidak? Boleh. Kan kita berakad ruko sama terase itu, manfaat rukonya, maka kita boleh. Iya. Karena hak manfaatnya untuk ibu bapak, gitu ya. Sama juga ada pertanyaan kemarin dari sahabat kita dari Dumai. Saya nyewa tanah Ustaz untuk bisnis, cuma berlebih tanah sebelah, saya buat tanaman, boleh enggak? Kan larangan bercocok tanam, itu enggak masalah. Buat pot berapa sampingnya, bukan karena akadnya itu tujuannya memang bisnis kan. Memang benar bisnis itu, tapi beda yang ngakali. Saya buat akadnya bisnis, ternyata dibuat untuk bertanam, itu berarti kan enggak benar itu. Tapi dia benar-benar bisnis, tanah kosong dia sewa buat bangun ruko atau tempat usaha, kedai, warung. Ternyata ada kelebihan berapa meter di samping, dia manfaatkan tanaman hidronik apa gitu kan, dia buat manfaatkan di tanah itu, ditanamnya pakai polybag atau apa, dioptimalkan lah, dimanfaatkan. Boleh enggak? Boleh aja. Sama bertanam di tempat umum, boleh enggak? Boleh, cuma siap-siap. Berarti ngantuk nih tadi nih. Hasilnya untuk umum. Hasilnya enggak boleh kita klaim punya kita. Kalau tadi saya kan sewakan ke orang tuh dengan cara ambil sewanya 10% dari penghasilan jual beli mereka. Oh itu lain lagi. Ya. Ini sewa atau akad apa nih? Nah, jadi Syirkah. saya menyediakan tempat itu dengan cara bayar sewa ke saya tuh, mereka jualan di situ. Oh berarti kalau kamu tidak ada keuntungan, nggak bayar, tidak ada jual, gratis. Kalau ada terjual 10%, ya persenan, ya. Cuma mereka dapat fasilitas listrik apa semua sudah bersih lagi bisa. Oh iya. Jadi nggak ada sewa bulanan lagi. Setiap harinya itu berapa jual belinya, total. Baru potong 10% kan. Itu kayak mana itu? Bingung juga ya. Dia syirkah tidak, ijaroh tidak jelas. Ijaroh tidak jelas. Ijaroh itu harus jelas loh, Pak. Modalnya mereka sendiri. Iya. Oh berarti dia nyewa apa nih? Bangunannya? Bangunannya saya juga yang buat semuanya. Oh lapak. Saya lapaknya. Jadi mereka hanya masuk bawa alat-alat penjualan sendiri gitu. Iya. Atas sewa tanah. Kalau ada penjualan potong 10%. Ya. Kalau tidak ada? Nggak ada sama sekali. Apa tahu? Gimana itu ya? Tanah pada disewa. Iya. Artinya ya. Sewa tanah, lalu dia bangun, dia sewakan lagi. Kalau nyewanya itu boleh Bu. Nah, dia habis itu disewakan lagi. Dia buat kios, dia sewa boleh. Yang jadi persoalan ketidakjelasan ujroh. Dia kan akadnya sewa, berarti ijaroh. Ijaroh itu harus jelas. Sama dengan gaji orang, kamu 1 juta gajimu. 50.000 sehari kan jelas itu. 10% dari penjualan. Penjualan tuh ada iya, ada bisa tidak. Jadi bukan masuk ijaroh, bukan sewa. Abu-abu. Jadi gini Pak, mereka kan masuk. Iya. Sewanya berapa per bulan? Saya tidak melakukan sewa per bulan, namun saya sediakan tempat, ini tempatnya, fasilitas ini. Udah bawa jualannya. Namun setiap harinya itu penjualannya saya ambil 10% dari penghasilan mereka itu bisa. Dia bisa dibentuk dari apa penjualan mereka semuanya.
Nggak usah kayak gitu. Jelas yang nyata aja per bulan berapa. Nggak ada cerai kan, baru 2 materi ini. Udah jelas itu bang. Nggak usah. Minta 50.000 atau misalkan dipinjamkan. Kalau dia mau ngasih, kalau enggak, kan jelas itu. Dipinjamkan gimana maksudnya Ustaz? Pakailah. Pinjamkan tempat. Beliau kan enggak pakai. Kalau pinjam tempat memang mereka pinjamkan Ustaz. Ini kalau yang saya baca ya. Iya. Mereka pinjamkan. Cuman kalau ada penjualan baru Nah, akadnya sewa, Bu. Akadnya ijaroh. akadnya sewa ya. Kalau akadnya ijaroh kan bahasanya nyewa. Nyewanya itu 10% dari penjualan. Itu sebenarnya mirip sirkah tapi ijaroh. Ya jelas. Kan abu-abu tuh. Kalau ijaroh tuh enggak boleh kayak gitu. Kalau sirkah tadi kan misalkan sirkah, misalkan dia harus misalkan apa ya, modal tempat. Berarti kalau sirkah itu Dijadikan sirkah yang mana yang perlu diperbaharui seperti dijadikan sirkah. tempat dia punya ya. Maka pertama harus jelaskan posisi dia pemodal atau pengelola. Kalau sirkah berarti bahan-bahan itu kita modalnya. Bukan modal tempat ya, modal tempat. Tempat sama bahan-bahan yang mau dijual. Kalau modal tempat dia tak terlibat juga, modalnya tidak jelas gitu juga enggak. Ya, makanya kalau mau sirkah juga boleh, tapi kan berapa dihitung, misalkan tempat itu berapa nilainya. Sirkahnya setahun misalkan, berapa nilai tempat yang dipakai itu? Pemodal. Berapa nanti modal orang kan dihitung juga kan? Salah satu pemodal siapa? Orang pengelola itu jadi pemodal. Bang Dani misalkan jadi pemodal dari tempat tadi. Dan tempat itu harus dinilai dengan uang, berapa nilainya? Kalau per tahun, andaikan disewa berapa itu? Itu jadi modalnya. Bagi hasil, dari hasil, bukan dari omset. Bukan dari omset. Kalau omset bunga. Itu yang terjadi di royalti hari ini kan tak jelas. Royalti itu kenapa tidak boleh? Maka yang tadi diperjelas saja. Kalau ijaroh jelas ujrohnya. Kalau berdasarkan hasil, syirkah mainnya. Kalau syirkah diperjelas kira-kira berapa modal itu. Untuk ruko kayak gitu basalnya berapa, tempat kayak gitu berapa biayanya. Kalau disewa per bulan berapa, kalau per tahun berapa. Tinggal dipastikan kita berakad berapa lama. Saya modal dalam bentuk ini, kayak gitu kan, pemodal kan. Udah. Bangunan, berarti diuangkan bangunan itu. Berapa duitnya? Anggaplah misalkan 10 juta. Kalau untuk setahun 10 juta misalkan. Berarti modal Bang Dani 10 juta. Berakad sirkah selama setahun. Nanti setahun baru dihitung. Jadi Bang Dani tak bisa minta tiap hari, tiap bulan. Tunggu setahun. Kalau untung dibagi. Kalau rugi tanggung bersama. Nah kalau sewa, yang aman itu sewa. Pakailah ini sekian. Nah, per hari kan jelas. 10% dari penjualan kan tak jelas tuh penjualan. Hindari aja Bang. Mending sewa lagi. Berunding lah sama Bang Sabarudin nih. Kayaknya ada solusi dia. Sama dengan nilai penyusutan gitu. Dikeluarkan operasional, keluarkan modal. Pertama modal dulu. Yang kedua keluarkan operasional. Setelah itu berapa sisanya? Itulah yang dibagi sesuai persen yang disepakati di awal. Kalau rugi berdasarkan modal. Rugi ditanggung berdasarkan modal. Kalau untung berdasarkan kesepakatan. Ini masih jauh kita Bu. Namanya syirkah. Tadi kan ada macam-macam ya.
Ada 5 tadi kan? Syirkah, inan, abdan, wujuh, mudharabah, mufawadah. Inan, abdan, wujuh, mudharabah, mufawadah. Nah, yang paling penting dalam syirkah itu apa? Tasarruf, pengelola. Nah, untuk mudharabah ini ntar ya. Ini minimal 4. Ada pemodal, sahibul mal, ada pengelola, mudharib, ada nisbah, ya, ada amil, amal, pekerjaan. Ini harus ada 4 nih. Mudharabah. Iya, ketentuan rukun dalam mudharabah. Ini syar'i. Maka siapa pemodal harus jelas. Siapa pemodal bisa kita 1 atau 2 pihak. Bisa pemodal 2 orang tapi salah satu dari keduanya menyebutkan menentukan mudharib. Nah, ini bisa. Ini. Nanti insyaallah biasa lah ya. Dan kalau ini rukun, Ustaz. Rukun apa syarat, Ustaz? Rukun. Rukun ya. Rukun dalam syirkah. Berarti orang bersyirkah enggak punya 4 ini haram gitu ya. Tak boleh, tidak sah. Syirkah itu harus betul-betul dikajikan. Nggak bisa. Sekilasnya itu ya. Nah, itu tadi. Maka ini harus jelas. Syaratnya, Ustaz ya. Hah? Banyak. Ya, banyak ketentuan syaratnya. Nanti kita bahas syirkah ada tuh, Pak. Ya. Tapi yang tadi perjelas apakah ijarah atau syirkah. Kalau syirkah sebulan setahun. Nah, setahun yang tadi itu, Bu. Setahun itu kita berakad, misalkan, oh kita penjualan selama setahun. Saya modali ruko ini nilainya, ini ruko kan tidak tahu kita nilai, tapi itu kan barang kimia bisa dinilai kan. Nilainya 10 juta nih, apa yang dinilai kontraknya. Nah, jadi modal saya 10 juta, tapi dalam bentuk aset. Nah, ibu modalnya apa? Ini 20 juta, berarti modal usaha kita 30 juta. Nah, dihitung kapan? Setahun. Jalani setahun dulu. Setelah setahun nanti keluarkan modal. Berapa? 30 juta. Ya, hidup. Nah, operasional. Dan seterusnya. Gaji karyawan kalau ada keluarkan semua. Sisanya baru dibagi nih. Nisbah. Yang mau syirkah 60-40, 70-30, atau terserah kesepakatan. Kalau untung, kalau rugi apa? Itu makanya perlu 10 juta, berarti 30%, 20 juta berapa persen? Ya, 70%, 30%. Kalau rugi, 10% nanggung kerugian, 70% nanggung kerugian. Kalau rugi berdasarkan modal, kalau untung berdasarkan kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di kode ini.